Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengeksplorasi bakat secara mandiri. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, tujuan mengeksplorasi bakat secara mandiri dan persepsi. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana pengertian bakat. Yang ketiga, kita membahas jenis-jenis bakat. Ada berapa jenis-jenis bakat itu. Yang keempat, cara dan apa yang harus dilakukan untuk mengeksplorasi bakat. Tujuan dalam mempelajari materi ini adalah kalian dapat memahami dan mengenali pengertian bakat serta mengeksplorasi bakat secara mandiri yang dimilikinya. Persepsi. Eksplorasi merupakan tahapan alamiah yang harus dilalui oleh siswa. Dengan memberikan kebebasan bereksplorasi, siswa dapat mencoba berbagai macam hal positif. Bakat tidak sama dengan kecerdasan. Bakat bisa dilihat oleh orang lain. Adapun cara yang dilakukan untuk mengembangkan bakat adalah dengan terus-menerus mengasah bakat melalui latihan. Masuk kepada pengertian. Menurut KBBI, bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Bakat atau attitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa bakat itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, dan biasanya bakat itu adalah keturunan. Jadi bisa jadi kalian memiliki bakat itu adalah keturunan dari orang tua kalian, dari kakek kalian, atau dari orang tua leluhur kalian. Bakat ini bisa hilang kalau kalian tidak dilatih, kalau tidak kalian asah. Dan untuk mewujudkan bakat yang kalian miliki, bakat yang terpendam itu, kalian harus melatih secara terus-menerus. Oke, kita bahas lagi sekarang jenis-jenis bakat. Ada dua bakat. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki bakat tersebut. Semua orang memiliki bakat sama. Contohnya seperti apa? Contohnya, orang memiliki bakat dalam menyelesaikan masalah, cuma mungkin berbeda caranya. Yang kedua, bakat seperti contoh adversity question. Bagaimana cara seseorang bertahan hidup dan mengembangkan teknik bertahan hidupnya untuk mempertahankan kehidupan dia dan keluarganya, sehingga dia bisa menjalankan visi dan misi kehidupannya sebagai orang-orang yang sukses. Nah, bakat umum ini jadi semua memiliki, baik orang kaya, orang miskin, orang pintar maupun orang yang misalkan kurang pintar. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki sifat atau bakat ini. Misalnya, bakat seni. Tidak semua orang memiliki bakat seni. Ada orang yang suka dengan seni, ada orang yang tidak suka dengan seni. Yang kedua, bakat memimpin. Ada orang yang bisa memimpin, ada orang yang hanya bisanya dipimpin. Yang ketiga, bakat berceramah. Seorang bisa berceramah, merangkai kata-kata,
berbahasa dengan tutur kata yang begitu bisa menghipnotis banyak orang. Bakat khusus ini juga terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bakat verbal. Bakat verbal itu ya berkaitan dengan ucapan, ya, merangkai kata dan lain sebagainya. Orang biasanya yang berkaitan dengan bakat verbal ini adalah pekerjaannya sebagai MC, sebagai public relation, penceramah, atau penasihat hukum. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal ini berkaitan dengan pekerjaan seorang ahli matematika, ahli sains. Nah, jadi dia mampu menghubungkan angka-angka dan menjumlahkan angka-angka dengan cepat, dengan tepat, tanpa mengalami kesulitan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat numerikal. Yang ketiga, bakat bahasa. Nah, bakat bahasa ada hampir sama dengan bakat verbal. Mampu menyusun kata-kata secara baik, memiliki kemampuan untuk menghipnotis orang dengan kata-katanya sehingga orang mau mendengarkan dan mengikuti saran-saran yang diberikan oleh seorang ahli bakat bahasa ini. Nah, bakat bahasa ini kaitannya juga dia mampu menguasai berbagai macam bahasa. Orang yang mempunyai bakat bahasa ini dia mudah menguasai berbagai macam bahasa dibandingkan orang yang tidak memiliki bakat bahasa. Yang keempat, bakat kecepatan, ketelitian, klerikal. Nah, ini juga kaitannya dengan orang yang teliti, orang yang hati-hati, dan orang yang mampu membuat kecepatan orang yang mampu cepat dalam membuat keputusan. Ini kaitannya dengan penelitian, orang ilmuwan dan lain sebagainya. Yang kelima, bakat relasi ruang spasial. Orang ini biasanya seorang arsitek. Dia mampu mengkaitkan apa yang ada di dalam isi pikirannya, otaknya, mampu menggambarkan ruang sehingga diwujudkan dalam bentuk gambar dan diwujudkan lagi dalam bentuk bangunan ruang yang seperti apa yang dia gambarkan. Ini seorang arsitek, ya, ahli bangunan. Yang keenam, memiliki bakat mekanik. Bakat mekanik ini dia seorang yang ahli mesin, ahli servis, mampu menciptakan ya semacam kalau sekarang itu mungkin komputer, robot, atau alat-alat elektronik, menciptakannya sekaligus menjadi ahli servisnya. Yang ketujuh, yaitu bakat abstrak. Bakat abstrak ini adalah tadi mungkin bisa juga dikaitkan dengan abstrak itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk dalam bentuk khayalan, tapi dia mampu memiliki sesuatu kemampuan yang tadinya abstrak diwujudkan menjadi sesuatu nyata. Ini juga kaitannya dengan tadi seorang arsitek, seorang pelukis, seorang yang mampu membaca pikiran-pikiran yang ada di dalam alam semesta ini. Yang kedelapan adalah bakat skolastik. Bakat skolastik ini adalah kaitannya dengan bakat secara umum, kaitan dengan pengetahuan dan numerikal. Oke. Sekarang bagaimana proses aktualisasi? Karena ini kan kita bahas tentang mengeksplorasi bakat. Jadi bakat ini kalau tidak kita latih, dia tidak akan pernah wujud. Yang ada cuma sekedar cerita bahwa orang tua saya dan saya memiliki bakat ini dan itu. Tapi kalau tidak dilatih maka bakat itu tidak akan pernah wujud. Proses aktualisasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk mewujudkan bakat tersebut? Yang pertama, biasanya bakat itu merupakan hasrat sejati, inner calling. Apa maksudnya? Jadi ketika kita memiliki keinginan yang ada di dalam hati untuk melakukan sesuatu, tapi ada kaitannya dengan kemampuan yang ada di dalam diri, ini yang hasrat sejati. Beda dengan hanya sekedar minat. Minat itu hanya sekedar keinginan,
keinginan melakukan sesuatu, tapi belum tentu ada kaitannya dengan bakat. Nah, setelah adanya hasrat sejati atau minat untuk melakukan sesuatu yang kalian kaitkan dengan bakat tersebut, yang kedua adalah pembuktian diri. Kalian mencoba untuk membuktikan diri bahwa untuk menjadi seorang manusia sejati harus memiliki hasil. Apa itu hasilnya? Ya, sesuatu karya. Kalau seorang seniman, dia akan menghasilkan suatu karya, itu bisa lukisan, bisa juga dengan acting yang bagus, bisa dengan seorang dokter yang jadi terkenal dan mampu menyembuhkan banyak orang, mengobati banyak pasien. Seorang penceramah mampu berceramah dengan baik, dengan tutur katanya sehingga orang banyak berubah mengikuti saran-sarannya. Itu merupakan pembuktian diri dari bakat yang dia miliki. Yang ketiga adalah perbandingan positif. Setelah kalian mencoba untuk membuktikan diri secara perlahan-lahan, kalian biasanya seorang siswa akan mencoba membandingkan antara kalian dengan teman kalian. Kira-kira masih ada tidak yang bisa dipelajari dari teman kalian atau dari orang lain yang lebih dari kalian. Sehingga kalian terus terpacu untuk memotivasi untuk lebih baik lagi. Misalkan kalian rankingnya baru ranking 3, kalian bandingkan dengan teman kalian yang ranking 2, ranking 1. Kenapa bisa mereka ranking 1, ranking 2? Kalian harus mencoba bangkit, dan kalau bisa saya pun harus menjadi ranking 1. Yang keempat adalah pengasahan. Dari bakat yang kalian miliki itu terus diasah, dipraktekkan terus menerus, jangan bosan. Makanya dibarengi dengan niat tadi, dengan hasrat sejati ini. Ya, dengan niat, dengan minat, sehingga bakat akan terus dilatih, dipraktekkan, akan menjadi suatu hasil bukti karya, sehingga orang lain bisa menikmati apa yang kalian miliki dari bakat tersebut. Yang keempat, setelah kalian mengasah terus menerus, kalian baru bisa menempati suatu posisi, satu tempat yang membuat kalian itu menjadi nyaman dengan aktualisasi diri kalian, membuat kalian tenang bahwa inilah saya, dan saya tepat di tempat ini, bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sekarang kiat mengembangkan bakat tersebut. Seperti dari awal kita bahas, bakat lebih mengacu pada motorik ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau seorang anak. Jadi bakat itu dengan kata lain bisa dilihat orang-orang lain. Seperti contoh, anak ini memiliki bakat sebagai pemain bola, karena bisa dilihat dari cara dia memainkan bola, cara dia membawa bola. Atau orang ini kalian memiliki bakat sebagai seorang penyanyi, bisa dilihat dari suaranya yang bagus, menyanyinya dengan tepat, atau dilihat dari ini dia seorang pencipta lagu, bisa mencipta kata-kata sebagai lagu yang indah. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan bakat itu harus terus menerus melalui latihan-latihan yang tidak pernah bosan, karena minat dan bakat apabila disatukan akan menjadi suatu kemampuan yang sangat dahsyat. Bakat tidak akan berkembang bila tidak ada penguat. Apa penguatnya? Penguatnya tadi motivasi kalian, motivasi di dalam diri, sehingga kalian ingin menjadi seorang manusia yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu adalah salah satu motivasinya. Selain bakat, mereka juga mempunyai minat terhadap bidang yang digelutinya. Adanya minat juga merupakan penguat bakat tersebut. Nah, jadi minat, keinginan inilah yang mendorong kalian untuk terus melakukan latihan-latihan tersebut. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengeksplorasi bakat yang kalian miliki. Kalian tahu bakat yang kalian miliki dan kalian kembangkan secara alamiah dengan latihan terus-menerus. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.